channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Jangan Santet Ibuku. Akhir pekan libur sekolah telah tiba. Ningsi, gadis remaja berusia 12 tahun, sangat bahagia karena ia bisa menemui ibunya Kia yang sedang bekerja sebagai ART di daerah Jakarta Barat. Dengan diantar bersama tetangga dari desanya, Ningsi sangat berantusias karena hampir selama beberapa tahun tidak bertemu ibunya. Di perjalanan pun ia melihat pemandangan indah dan keramaian kota besar yang mungkin jarang ia temui sebelumnya. Singkatnya, setibanya di Jakarta, Ningsi langsung diantar ke rumah majikan ibunya. Penat dalam perjalanan panjang pun akhirnya terbayar saat Ningsi bertemu dan merasakan dekapan pelukan mama. Tidak terasa, hampir seminggu Ningsi berada di Jakarta bersama ibunya. Ningsi melihat ibunya kurang sehat. Awal kejadian, ibu Kia buang hajat di belakang rumah majikannya karena saat itu kamar mandi sedang dipakai. Ketika di sore hari, kondisi keadaan ibu Kia semakin memburuk. Badannya terasa panas, hanya terduduk diam di kamarnya. Ningsi yang khawatir mencarikan obat untuk mamanya. Dan ketika ingin memberikan obat tersebut, wajah ibu Kia terlihat sangat menyeramkan. Tatapan tajam dengan mulut menyeringai. Sontak Ningsi berteriak meminta tolong kepada majikannya untuk segera menyadarkan mamanya. Ibu Kia terlihat linglung melihat ada anak dan majikannya di kamar menatap dengan khawatir. "Bu, ibu tidak apa-apa?" tanya majikannya. Ibu Kia hanya mengangguk. Setelah hari itu, kondisi ibu Kia semakin memburuk. Tubuhnya terasa panas, badannya panas di jam-jam tertentu. Persendian kakinya terkadang tidak bisa menopang tubuhnya, hingga sempat terjatuh di selokan dekat rumah majikannya. Berbagai usaha pun sudah dilakukan, dari mulai meminum obat dan pergi ke dokter, tetapi masih tidak kunjung ada perubahan, sehingga diputuskanlah ibu Kia pulang ke kampung halamannya bersama Ningsi. Setibanya di kampung, keadaan ibu Kia sangat memprihatinkan. Sakit yang awalnya di bagian sendi kini menjadi berpindah-pindah ke punggung dan sakitnya teramat sangat. Di jam-jam tertentu mama kembali seperti orang yang kerasukan. Tatap matanya menatap tajam dan menyeringai. Melihat anak perempuannya menderita, kakek Ningsi memanggil kiai yang paham ilmu kebatinan di kampungnya. Dan dari hasil penerawangannya ada sesuatu yang jahat yang menyuruh si iblis jahat itu berdiam diri di tubuh ibu Kia. Segala upaya dan cara pun telah ditempuh, dari mulai berobat ke rumah sakit besar di kota sampai dengan terapi penyembuhan dengan ilmu kebatinan, tetapi ibu Kia masih sama sekali belum ada perubahan. Hari ke hari berlalu, perut ibu Ningsi semakin membesar. Dari penyakit lambung, infeksi saluran kencing, hingga prediksi tumor ovarium, membuat Ningsi dan kakeknya sangat kebingungan. Karena setiap rumah sakit yang dikunjungi pasti selalu berbeda-beda prediksinya.
Tidak terasa, waktu cepat berlalu 2,5 bulan. Perut Ibu Gia semakin membesar seperti mengandung lebih dari 9 bulan. Yang tersisa hanya tulang dan kulit layaknya tengkorak hidup. Hari Rabu tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 yang dianggap sebagai tanggal cantik ternyata menjadi sebuah petaka bagi Ningsih. Ibu Gia menutup mata dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Ningsih pun yang saat itu duduk di kelas 1 SMP hanya bisa menangisi kepergian ibu tercinta malang baginya. Dari awal ia tidak mengenal kasih sayang dari ayahnya. Bahkan wajah sang ayah pun Ningsih tidak pernah sesekali Ningsih lihat. Ditambah duka kehilangan Ibu Gia penopang satu-satunya. 3 hari sebelum kematian sang ibu, sebenarnya Ningsih sudah diceritakan oleh Ibu Gia jika ibunya bermimpi didatangi dengan makhluk genderuwo hitam bermata merah menyala dengan membawa rantai yang menarik-narik tubuh Ibu Gia. Mungkin ini adalah firasat tersirat dari Ibu Gia, sehingga ia selalu meminta Ningsih untuk tetap menjadi anak yang baik ketika nanti kepergiannya yang mendadak belum kering tanah kuburannya. Semua hasil sawah milik Ibu Gia dan penjualan peninggalan Ibu Gia dibagikan ke adik dan pasangannya dengan berdalih mereka yang akan merawat dan membesarkan Ningsih karena kakek sudah terlalu tua untuk mengurus cucu. Benar adanya pepatah bilang, kesempatan dalam kesempitan. Ningsih yang seharusnya bersekolah dengan uang hasil tabungan Ibu Gia dan penjualan-penjualan tersebut hanya terlunta-lunta karena dapat diperlakukan yang tidak menyenangkan dari bibinya. Mereka semua lupa jika Ningsih adalah anak yatim piatu yang seharusnya disantuni, bukannya malah diambil hak-haknya. Sehingga dengan terpaksa Ningsih harus putus sekolah dan nekat menjadi ART di kota umur 14 tahun. Kejadian pahit itu sangat menakutkan sekaligus menyakitkan bagi Ningsih. Bertahun-tahun ia merantau dan tidak pernah mau kembali ke kampung halamannya. Ia ingin jika kembali pulang harus bersama dengan sang suami kelak. Ningsih menutup rapat semua masa lalunya sampai ketika Ningsih telah memiliki pendamping hidup dan ia berniat untuk ziarah ke makam ibu kandungnya. Ketika Ningsih kembali hanya untuk menyekar kuburan Ibu Gia dan menyempatkan bersilaturahmi dengan bibinya sebagai bentuk rasa pengampunan yang mereka perbuat kepada Ningsih. Ningsih merasa ada hal yang tidak beres di rumah itu. Ada hawa panas dan seperti ada yang mengawasi dari balik kamar si bibi. Tidak butuh beberapa lama, Ningsih dan sang suami berpamitan pulang setelah bermalam di rumah itu. Ningsih merasa tubuhnya semakin berat dan seperti ada yang mengikuti, persis seperti apa yang ia rasakan di rumah bibinya itu. Kembali ke Jakarta, Ningsih pun merasa ada hal yang ganjil. Kini hampir setiap malam ia didatangi sosok seperti yang dulu almarhum Ibu Gia ceritakan. Genderuwo hitam dengan mata merah menyala itu mengejar-ngejar Ningsih. Mimpi itu sering sekali terulang sejak kepulangannya ia dari kampungnya. Ningsih merasa terkurung di kamar dan ingin dibawa oleh genderuwo. Tetapi entah mengapa si genderuwo hanya menggeram dan tidak bisa mendekat. Tidak tahan dengan mimpi-mimpi buruk itu, akhirnya Ningsih dibawa ke paranormal oleh suaminya. Ningsih bertekad ingin menjawab semua tanda tanya yang selama ini tidak pernah mau ia selidiki.
tentang kematian Ibu Gia sebelumnya. Belum juga Ningsih bercerita tentang apa permasalahannya. Si ahli nujum sudah bertanya, "Ibu kamu meninggal karena diguna-guna ya? Perutnya membesar seperti mau meledak," ujar paranormal itu. Ningsih hanya mengangguk. "Saya kesini mau menanyakan kematian ibu saya, Pak. Dan saat ini justru saya yang kena teror lewat mimpi," tanya Ningsih. "Ibu kamu disantet oleh adik iparnya dan adiknya. Motifnya hanya iri dan ingin menguasai harta ibumu," jelas paranormal itu. "Lalu kenapa saya terakhir kali pulang ziarah dari makam ibu ikut terkena teror lewat mimpi ya?" tanya Ningsih lagi. "Saudaramu itu masih berkutat dengan ilmu hitam. Iblis itu juga masih mengejar-ngejar jiwamu," jelas paranormal itu. "Lantas apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Ningsih lagi. "Tenang saja, iblis itu tidak akan bisa menyentuhmu. Ada sosok ibu dan nenekmu yang masih menjagamu. Banyak-banyaklah berdoa dan jangan pernah lagi injakan kaki di kampungmu," ujar paranormal itu menjelaskan. 1 minggu kemudian tetangga Ningsih menghubungi, mengabari jika si bibi menjelekkan Ningsih, anak yang tidak tahu diri dan anak yang nakal, sehingga tidak perlu susah-susah diurus, sehingga seluruh harta peninggalan termasuk harta warisan rumah kakek yang baru setelah kakek wafat tidak usah jatuh ke tangan Ningsih. Padahal seharusnya Ningsih lah yang berhak mendapatkan itu karena pengganti dari bagian Ibu Gia. Ningsih hanya mencoba mengikhlaskan. Baginya apapun yang diperbuat oleh bibinya ini cepat atau lambat akan dibalaskan oleh Tuhan yang Maha Esa. Saat ini kebenaran sudah terungkap. Siapa dalang dari pembunuhan keji 12 tahun yang lalu. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Jangan Santet Ibuku. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.